Di Quran terjemahan Departemen Agama itu memang mengambil dari makasih, dari apa yang ditulis di dalam Tafsir Ibnu Katsir Abil Khusus, itu salah satu rujukannya. Maka ditampilkan ada 3 golongan manusia menghadapi Al-Quran. Nah, disebutkan 3 ini tipenya, makanya ada tipe golongan mukmin. Ini kita mulai ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga, ayat yang keempat, dan kelima. Maka setelah itu keenam akan berganti judul, golongan kafir. Golongan kafir ini ayat yang keenam dan ayat yang ketujuh. Setelah itu akan muncul berikutnya golongan munafik. Ini hanya ada di Quran terjemahan Departemen Agama. Karena prinsipnya di situ ada beberapa topik untuk satu kelompok ayat. Ya, ini yang kemudian kita sebut klasifikasi. Ya. Jadi ini yang kemudian kita sudah kaji. Golongan yang pertama adalah yang disebut dengan golongan mukmin, bukan golongan muslim. Jadi yang diambil adalah golongan mukmin, karena muslim itu baru memfungsikan untuk bisa diterima amal kebaikannya di hadapan Allah karena syahadatnya, tapi belum memenuhi kriteria yang disebut konsekuensi dalam bersyahadat. Kalau sudah memenuhi konsekuensi bersyahadat, maka dia akan naik ke mukmin. Ketika konsekuensi syahadat itu menjadi bagian dari kategori perilaku kehidupannya, sudah menjadi konsekuen, maka dia akan naik golongannya kepada muttaqin. Gitu. Nah, nanti ketika di kategori muttaqin itu kriterianya akan nampak bahwa seseorang yang sudah beriman itu senantiasa menjaga dirinya. Ini yang kita kaji ya. Yang kedua adalah senantiasa berhati-hati dalam kehidupannya. Dan yang ketiga adalah senantiasa takut hanya kepada Allah. Jika sudah menjadi perilaku hidupnya seperti ini, maka dia naik dari mukmin menjadi muttaqin. Sehingga kita harus pahami setiap Jumat itu, kalau khotib mengajak untuk bertakwa itu bukan formalitas untuk memenuhi kriteria pelaksanaan syariat khutbah Jumat, bukan. Karena orang-orang yang beriman itu, jika nanti di akhirat itu masih ada yang mampir di neraka karena dosanya. Nah, bagaimana dengan muttaqin? Kalau muttaqin, golongan inilah yang kemudian seperti doa yang umumnya kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka selamatlah dari itu. Maka harus dinaikkan, tidak cukup beriman. Sehingga ayat yang kedua di surah Al-Baqarah itu mengajak untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk supaya kondisinya tetap bisa memenuhi 3 kriteria. Senantiasa menjaga dirinya, ya,
Karena dari wako, yaki, wikoyatan itu menjaga, kemudian ditambah dengan ta, ya, dan hamzah di awalnya jadi ittaqo, yattaqi, ittikoan, kemudian jadi muttaqin. Itu menjaga, ya. Menjaga juga tidak egois dirinya sendiri, tidak, karena perintah Allah ku anfusakum wa ahlikum naro, itu perilakunya, ya. Yang kedua adalah berhati-hati, ya. Kehati-hatian inilah yang kemudian menunjukkan sikap yang tidak gegabah, tidak berlebih-lebihan, ya, tidak tafrid, ya, tapi juga tidak juga ifrat. Posisinya tidak berlebihan juga tidak mengurangi. Maka berhati-hati. Yang ketiga, takutnya hanya kepada Allah. Nah, ini perilakunya. Maka golongan pertama ini jadi selamat. Golongan yang kedua menutupi. Maka penutupan ini yang kita kaji, bahwa seluruh konsep penutupan itu adalah kekufuran. Jika menutupi dari kebenaran Allah, maka disebut kafir, perbuatannya kufur. Jika menutupi diri dari ketauhidan Allah, maka menghadirkan Tuhan yang lain, maka disebut perbuatannya syirik, pelakunya disebut musyrik. Jika menutupi dari, ya, mengikuti petunjuk Allah, berarti ditutupi untuk tidak mengikuti petunjuk Allah, keluar. Maka orang itu disebut dengan fasik, perbuatannya disebut dengan fusuk, ya. Jika menutupi diri dari cahaya Allah ditutupi untuk bisa masuk dalam dirinya, maka perbuatannya disebut dengan zulm, aniaya. Pelakunya disebut zalim. Nah, ini penutupan semuanya. Jika yang ditutupi itu adalah terkait dengan, ya, apa yang harusnya ditaati, maka dia itu disebut dengan asin, perbuatannya disebut maksiat, ya. Tapi bahasa Indonesia maksiat itu senantiasa kaitannya dengan seksual aja. Padahal enggak, semua jenis ketidaktaatan kepada Allah itu disebut maksiat, berarti dia menutup untuk tidak taat. Kalau aja-aja nanti jadi setan. Kalau tidak aja-aja, ya, cukup menjadi asin yang melakukan maksiat, ya. Tapi jika menutupi diri dari kejujuran keimanan, maka disebut dengan munafik. Ya, munafik perbuatannya disebut nifaq, ya. Maka munafik itu cenderung seperti kita mengenali paralon, ya. Karena ada dua lubang di sini. Sehingga lubang yang satu jika ketahuan, maka dia bersembunyi. Ini ketahuan, bersembunyi di lubang yang satunya. Oleh Rasulullah dikatakan munafik itu adalah dzul wajhaini, dia punya dua wajah. Makanya dua lubang itu disebut dengan nafaq. Orang Arab bilang terowongan itu nafaq. Terowongan sama dengan pipa. Pipa tidak punya dua lubang, maka bukan pipa, tabung, ya. Jalan masuk kok tidak ada tembusan, harus keluar lagi di jalan masuk, maka gua. Nah, kan beda. Maka itu disebut nafaq. Sehingga ketarik dari asal kata tersebut, kita juga kenal infak. Kenapa infak disebut infak? Karena pengeluaran itu dilakukan oleh seseorang, lalu penerimaan dilakukan oleh orang lain. Seperti lubang yang pertama pemberi, lubang kedua itu penerima, disalurkan, seret. Maka disebut infak. Pemberian kita kepada keluarga disebut nafaqah,
itu perbuatan dari siapa? Munfik. Munfiknya anfaqo yunfiqu. Munafik dari nafaqo yanfiqu. Ada yang menyebutkan yanfuku, fa'ala yafulu atau fa'ala yaf'ilu. Itu munafik. Nah, Allah menunjukkan di mulai ayat ke-8 sudah diberikan satu topik golongan munafik. Dan kita berhenti sampai di ayat 20, belum ada judul baru ayat ke-21 ada judul. Itu jika kita pakai Quran terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia. Ada topik-topik. Topik-topik ini juga digunakan di dalam ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir. Juga diberikan topik, meskipun tidak sebanyak topik-topik yang dipakai di Quran terjemahan dari Departemen Agama. Nah, baik, kita sekarang kaji kaitannya dengan munafik. Allah mengawali turunnya ayat yang ke-8 ini, Allah menunjukkan ada seseorang yang menutupi dirinya aslinya Yahudi, dan dia adalah calon pemimpin untuk Madinah agar bisa mendamaikan perilakunya, berjanji dengan visi dan misinya akan mendamaikan suku Aus dan Khazraj. Dia sendiri adalah berasal dari suku Khazraj. Namanya bagus, Abdullah, anak dari Pak Ubay. Pak Ubay anak dari Pak Salul. Itu Abdullah. Tapi pamornya hilang ketika Rasulullah datang dan diperintahkan oleh Allah hijrah ke Madinah. Pamornya hilang. Ketika pamornya hilang, maka keuntungan secara pribadi ikut hilang. Untuk menampilkan keuntungan yang baru, Abdullah ini mengantarkan dirinya hadir di hadapan Rasulullah, mengatakan, kami beriman, bersyahadatlah Abdullah bin Ubay. Begitu bersyahadat, ternyata Abdullah ini di dalam hatinya bukan untuk masuk Islam, berarti amalnya tidak bisa diterima. Karena syahadatnya diucapkan bukan untuk masuk Islam, tapi untuk membangkitkan pamornya kembali. Kalau Abdullah itu menjadi umatnya Muhammad, nanti punya kesempatan dia memimpin satu kaum. Oleh Allah langsung dijawab, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan ada di antara manusia, tidak langsung disebut Abdullah, tidak. Allah itu sopan untuk menunjukkan begitu, tidak langsung menuduh. Bahasa inilah yang di dalam ilmu balaghah itu tidak langsung menuduh, pakai ilmu balaghah, bahasa yang sangat santun. Maka disampaikan di antara manusia itu ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi kenyataannya dia itu bukan orang yang beriman. Itulah kemudian pertama kali turun ayat melabeli Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai munafik tulen, bukan beriman tapi kafir. Sehingga golongan menjadi dua, awalnya tambah satu. Sejak dari Mekah awal kenabian, perilaku manusia itu beriman kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berserah diri, bersyahadat, lalu disebut dengan mukmin, muslim.
Yang tidak, maka disebut kafir saja. Sudah, selesai. Meskipun di dalam kekafiran ini ada kemusyrikan. Tetapi setelah 13 tahun dan hijrah ke Madinah, ada perilaku manusia yang dimulai dengan Abdullah bin Ubay. Inilah yang kemudian menambah satu golongan lagi, namanya munafik, yang punya wajah dua di hadapan Rasulullah. Dia mengatakan, kami beriman, kami adalah umatmu. Tapi begitu kembali ke sukunya, ya, Hasyr bersama orang-orang Yahudi, mengatakan, kami sebenarnya ingin mengambil muka Rasulullah supaya percaya dengan muka saya. Tapi ketika kembali ke kaumnya, maka tidak seperti itu. Itulah kemudian Allah sebutkan, yukhadi'unallah, mereka itu menipu Allah, walladzina amanu. Tapi betulkah bisa menipu Allah? Tidak. Wa ma yakhda'una, mereka tidak bisa menipu Allah, juga tidak bisa menipu orang yang beriman, kecuali mereka itu harus menipu dirinya sendiri. Padahal yang melakukan baru satu orang, langsung diberikan oleh Allah dengan situasi jamak, kelompok, orang banyak. Kenapa? Karena sikap yang seperti itu tidak lama akan menular. Dari situlah kemudian ahli hikmah memunculkan satu kalimat, su'ul khuluqi yu'dhi. Perilaku yang buruk itu akan menular seperti virus, seperti bakteri. Nular. Maka dijamakkan karena satu ini sama dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh, Rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, la tadar, jangan disisakan, minal kafirina dayyara, dari orang-orang kafir walau satu pun di muka bumi ini. In tadarhum, jika ada satu saja dari kafir itu, yudillu ibadat, satu ini akan menyesatkan orang banyak. Wala yalidu, dan tidak akan menghasilkan anak keturunan, illa fajir, kecuali dia juga pelaku kriminal keimanan, dan dia kafarat, selalu menjadi orang kafir. Sukses, doanya dikabulkan, maka di muka bumi tidak ada satupun orang kafir. Tapi setelah turun dari kapal, kekafiran kembali. Ketika naik kapal, tidak ada sudah, semuanya orang kafir sudah tenggelam, habis. Di muka bumi hanya ada orang yang beriman. Nah sama, itulah kemudian oleh Allah dijamakkan. Padahal yang baru ada kasusnya itu ya Abdullah bin Ubay. Tapi Pak Abdullah bin Ubay ini akan mempengaruhi kaumnya untuk melakukan hal yang sama, sehingga terjadilah di Madinah itu Shadaqallahul Azim, maha benar Allah, akhirnya jadi kelompok munafik. Kelompok munafik itu menyakitkan hati orang-orang yang beriman. Dibunuh, dia bersadar, tidak bisa, dan tidak bisa untuk diperangi, dia bersadar. Tapi syahadatnya hanya untuk tipu-tipu. Maka inilah yang kemudian disikapi oleh Allah untuk ditunjukkan sifat-sifatnya dari ayat 8, ayat 9 sampai ayat 20. Kenapa mereka melakukan tipu-tipu? Allah sudah tunjukkan. Karena di dalam hatinya ada sakit. Makanya dulu zaman PKI itu saya dapatkan istilah namanya barisan sakit hati. Barisan sakit hati itu akan melakukan perongrongan. Itu yang disebut dengan munafik. Fi qulubihim marad, ada penyakit, fazadahumullahu marada, sudah dia sendiri yang memunculkan penyakit dalam hatinya. Allah tambahkan penyakit itu, berarti berpenyakit-penyakit.
Itu sifatnya. Sampai kemudian kalau kita lanjutkan itu ayat yang ke-11 ya. Kemudian akan menunjukkan ngaku-ngaku, itu golongan munafik. Hanya ngaku saja. Apakah benar? Tidak. Ayolah, nggak usah berbuat kerusakan. Enggak, kami tidak berbuat kerusakan. Kami ini adalah yang melakukan sebuah perbaikan. Ngaku dong. Aslinya apa? Tetap berbuat kerusakan. Merongrong, infiltran di kalangan orang-orang yang beriman. Terus begitu, dan ini diceritakan satu-satu oleh Allah sampai kemudian kalau kita potong kompas ya, langsung ke ayat 20. Ayat yang ke-20 itu adalah perumpamaan. Mereka itu dengan kemunafikan itu ada ketakutan. Ketakutan kalau ya dirinya itu tidak mendapatkan keuntungan. Ada satu kisah perang terakhir itu yang dialami oleh Rasulullah sebelum beliau kabundut atau diwafatkan atau dipanggil oleh Allah. Itu ada perang namanya perang Tabuk. Perang Tabuk itu di musim paceklik. Tabuk itu jauh, perjalanan paling jauh dan butuh banyak sekali tentang ya bekal-bekal perang itu. Nah, di Madinah itu yang melakukan penggembosan ya munafik. Jadi ibu-ibu munafik itu pergi ke rumah-rumah untuk mendatangi ibu-ibu yang mukminah untuk ngompori, nggak usah, suamimu nggak usah ikut perang, kita ini musim paceklik, susah pangan, susah sandang, papan aja nggak bisa memperbaiki. Nah, gitu. Terus ngompori itu, terus gitu, gembosi. Itu keliling. Nah, keadaan seperti inilah mereka itu khawatir kalau betul-betul semuanya keluar, ya, maka mereka mendapatkan kemenangan, keuntungan, otomatis yang nggak berangkat nggak dapat keuntungan. Nah, digembosi begitu. Penggembosan itu berakhir dengan jitunya ibu-ibu dari kaum mukminah itu mengatakan, ya, sesama mereka mengatakan begini, ya, jika suami-suamimu itu tidak pergi berperang, tidak berani berperang, berarti dia itu yang ngabisin logistik. Suruh saja dia nggak usah jadi laki-laki, jadi perempuan. Dibalas dengan propaganda tadi dengan cara bahwa laki-laki yang tidak berperang ke perang Tabuk itu ngabis-ngabisin logistik di rumah. Gitu. Maka inilah gambaran ketakutannya di ayat yang ke-20, yakadul barku yakhtafu absarum. Mereka itu takut kilat itu. Seperti perumpamanya orang yang ketika ada kilat takut kesambar. Takut, orang munafik itu paling takut. Takut kalau apa yang menjadi kebutuhannya itu tidak bisa kesampaian. Takut kalau yang lain itu mendapatkan, dia tidak dapat. Itulah ketakutan terus digambarkan oleh Allah seperti orang takut tentang kilat itu. Itu perumpamaan-perumpamaan diberikan oleh Allah di beberapa kali mengakhiri dari sifat munafik sebelum ayat yang ke-20, ya. Yang jelas perumpamaan itu dimulai dengan perdagangan. Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Seperti orang berdagang tapi dagangnya tidak pernah untung. Fama rabihat tijaratuhum. Itu enggak pernah untung. Seperti mathaluhum kamathalis tauqada naro.
seperti orang yang menyalakan api. Ketika nyalakan, ya, api nyala di kegelapan, terang dia jalan. Tapi kemudian gelap, wah, mereka bingung lagi. Itulah sifat munafik. Maka sifat itu cenderung sebagai pengecut, karena yang ditakuti bukan Allah, tapi manusia. Beda kan dengan mutakin tadi itu. Maka mutakin beda, karena sifat, ya, di antaranya harus takutnya hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Maka mereka semakin takut semakin kuat, semakin takut semakin berani, semakin takut semakin produktif. Munafik tidak, semakin takut semakin pengecut, semakin takut semakin lemah. Karena yang ditakuti adalah kaum muslimin, kaum mukminin. Ini gambaran tipe munafik. Orang kafir, ya karena bonek saja, karena menolak apapun, ya resiko harus dihadapi, gitu saja. Munafik tidak, berkelit dan bulat, licin seperti belut, merucut kalau dipegang. Itu munafik. Nah, sikap-sikap seperti inilah yang kemudian oleh Rasulullah disampaikan. Ya, di hadis Bukhari ada 4, di hadis Muslim disebutkan 3. Kita ambil 3 aja dulu. Idza haddatsa kadzaba, jika dia berbicara dusta, wa idza wa'ada akhlafa, jika berjanji mengingkari, wa idza tumina, apabila dipercaya, khana, dia berkhianat atau menyalahgunakan kepercayaan. Kata Rasulullah, apabila ada seseorang, ada salah satu dari tanda-tanda kemunafikan yang 3 ini, maka dia adalah bibit unggul munafik, atau saya bahasakan bibit unggul tahan wereng munafik, sampai dia meninggalkan pekerjaan ini. Tapi kata Rasulullah, jika ada 3-3-nya, atau di hadis Bukhari 4-4-nya, apa kata Rasulullah? Maka dia menjadi munafik tulen, asli, tidak ada campuran. Munafik tulen. Lalu para ulama membagi munafik itu ada 2, sifat nifak itu ada 2. 1, dia tidak batal syahadatnya, masih kategorinya mukmin. Yang kedua, dia batal syahadatnya dan dia kategori kafir. Meskipun sudah bersyahadat, dia tidak boleh disolatkan, bungkus tanam, karena dia kafir. Nah, yang bagaimana yang tidak kafir, yang bagaimana jadi kafir? 1, jika dia berbohong saja, atau jika dia berkhianat saja, atau jika dia mengingkari janji saja, maka dia munafik tapi tidak batal syahadatnya, atau dia tetap menjadi mukmin tapi berdosa. Nah, yang batal bagaimana? Yang batal adalah apabila dia melakukan syahadat itu bukan untuk beriman, atau apabila ketika setelah syahadat itu menganggap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman itu sebenarnya tidak bermanfaat, maka kemunafikannya keluar dari Islam, sama dengan murtad. Inilah yang di ayat 8-20, itu golongan munafik yang keluar dari Islam. Itu yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran, nanti fit darkil asfali minan nar, di keraknya neraka, dan mereka khalidan mukhalladan fiha, selama-lamanya di situ, di bawahnya orang kafir, di keraknya. Nah, orang kafir masih di atasnya, itu di keraknya. Ya, kalau kerak liwetan masih enak, kasih kelapa. Nah, kalau keraknya neraka, ya tidak usah dibayangkan, karena memang tidak terbayangkan.
Itu munafik, kedudukannya paling jelek dan paling buruk. Sehingga sahabat Umar itu seringkali ya pengen nyabut pedangnya supaya kepalanya munafik itu terlepas dari badannya. Tapi kata Rasulullah, jangan, tidak. Ya. Karena kita tidak tahu apa yang ada dalam hatinya. Yang menghukumi hatinya itu hanya Allah. Sehingga Rasulullah menyampaikan, nahnu, kami, nahkumu, menghukumi zawahiril a'mal. Zahirnya amal saja kita hukumi. Ya. Karena Rasulullah juga tidak tahu apa yang ada di balik hatinya. Terbakar hutan kelihatan asapnya. Kalau terbakar hati, man ya'rifu, siapa yang tahu kan? Tidak ada yang tahu. Sebab itu Rasulullah tidak mau ada munafik yang kemudian dengan kemunafikannya meskipun keluar dari Islam dengan syahadatnya dijatuhi perang atau bunuh. Tidak. Karena urusan hati, urusannya Allah, kita lihat aja amalnya. Inilah yang kemudian menjadikan gerakan apa yang dilakukan oleh kita itu tinggal gerakan yang mengakomodir golongan pertama, yaitu 1 sampai 5 sebagai golongan orang-orang yang beriman, atau kemudian naudzubillah mengakomodir golongan yang kedua jadi kafir, atau kemudian mengakomodir golongan yang ketiga yaitu munafik. Dan 6.236 ayat itu Allah membicarakan ya hanya 3 golongan ini saja, tidak lebih. Sudah 3 aja ajarannya, ya 3 yang di surah Al-Fatihah itu di 6.236 ayat, di 114 surat, di 30 juz Al-Quran. Ajarannya cuma 3 saja, akidah, syariat, dan akhlak. Ya, Islam, ya, iman, dan ihsan. 3 saja itu. Orang yang dibenarkan ya hanya 3 saja. Mukmin dengan kriterianya masuk di dalamnya muslim, ada kafir, semua tentang penutupan. 3 adalah yang berpura-pura. Maka saya mengistilahkan 1 sampai 5 itu golongan putih, 6 sampai 7 itu golongan hitam, jelas hitam. Sementara 8 sampai 20 itu abu-abu, nggak jelas. Putih yonda, mangka, hitam yonda, masih ada putih-putihnya. Itu abu-abu. Maka kita temukan berikutnya ketika kita masuk di ayat 21, maka seruannya pakai ya ayyuhan nas. Seruannya wahai manusia semuanya, yang beriman, yang belum beriman, ya, yang baru mau beriman, yang baru saja beriman, semuanya diserukan ya ayyuhan nas. Seruannya apa? Seruannya adalah berikutnya. Kita klasifikasikan di kelompok ayat berikutnya adalah kelompok untuk akal pikiran manusia mengerti kenapa kita harus beribadah kepada Allah. Jadi kelompok ini, ya, nanti kita bisa dapatkan dimulai dari ayat 21, nanti 22, 23 sampai 29 akan berakhir. Ya. Di 29 ini kelompok untuk dari 21 sampai 29, intinya di 29 Allah menyebutkan huwaladzi, dia Allah. Kok nggak pakai Allah? Kalau pakai huwa, kata ganti dia, berarti ini sedang menunjukkan keagungan Allah supaya sikap manusia itu menjadi kerdil, kecil, dan kecil sekali.
Alladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, semua yang ada di muka bumi ini hukumnya halal aslinya. Semuanya halal. Baru nanti kecuali berarti pengecualiannya itu yang haram hanya sedikit. Imam Syafi'i mengambil ayat ini sebagai dasar, asalnya apa saja yang diciptakan oleh Allah adalah halal. Sehingga kalau ada keraguan, ini halal atau haram ya, kembalikan ke asalnya. Asalnya halal, ya sudah halal saja. Jika kemudian didapati, oh ternyata ada dalil yang mengharamkan, ya sudah tinggalkan, gitu saja. Mudah kan? Inilah agama mudah. Ya, awalnya diperintahkan untuk ibadah kan? Coba kalau kita kembali ke ayat 21, kan perintahnya ibadah. Ibadah itu apa? Kriterianya kan cuma dua. Ibadah itu kriterianya cuma dua. Apa saja yang membuat Allah suka. Kalau Allah suka, pasti Allah ridho. Lah kalau Allah tidak suka, ya tidak akan ridho. Kalau tidak ridho, nggak akan diterima. Kalau nggak diterima, ya sudah nggak dapat apa-apa. Jadi apa saja. Sampai kalau kita kedip, maaf, kita kentut pun, bahkan buang hajat pun, kalau Allah suka, jadi ibadah. Agama mana yang mengajarkan buang hajat jadi ibadah? Tidak pernah ada, kecuali Islam. Maka ini semuanya konsep ibadah. Sehingga ya, seluruhnya apa saja. Apa saja. Maka para ulama itu mendefinisikan ibadah itu ya dengan ya apa saja gitu. Jadi apa saja, bisa ucapan, bisa perasaan, bisa perbuatan ya, yang membuat Allah suka ya. Lima yuhibbullahu wa yardahu gitu. Itu ibadah. Nah, lalu sampai pada konsep tadi itu, untuk beribadah maka Allah berikan fasilitas. Fasilitas itu aslinya seluruhnya adalah halal, kecuali begitu. Nah ini adalah kelompok untuk kita. Nah, rasionalitasnya, kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Allah sudah jelaskan. Karena alladzi khalaqakum, yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelummu. Gitu. Rasionalnya Namrud, ya ketika Nabi Ibrahim mengatakan, ya namanya Tuhan itu ya yang menghidupkan dan mematikan. Kata Namrud, lah aku juga bisa kalau begitu, aku Tuhan. Ambil dua orang, satu diberdirikan begini, yang satu langsung dipenggal, mati. Maka kata Namrud, aku menghidupkan juga. Nih satu hidup kan, yang ini mati, sudah tersungkur, kepalanya sudah lepas dari badannya. Baik, Nabi Ibrahim tidak kehabisan akal. Kata Nabi Ibrahim, baik, Tuhan itu adalah yang menerbitkan matahari dari timur. Kalau engkau Tuhan, sekarang terbitkan dari barat. Logikanya habis kan? Biasanya orang yang kalah logika itu emosi. Emosi, bakar saja Ibrahim itu. Bakar, siapkan. Ya, dibakar Nabi Ibrahim. Itu satu, Namrud. Sekian tahun berikutnya datanglah Musa bin Imran, karena bapaknya Nabi Musa itu sama dengan kakeknya Nabi Isa, namanya tapi orangnya beda. Kakeknya Nabi Isa, Isa bin Maryam binti Imran. Sedangkan Nabi Musa itu bapaknya juga namanya Imran, tapi beda orang. Ya, apakah di zaman yang sama? Sedikit selisih. Lebih dulu Nabi Musa, gitu. Jadi datanglah Musa bin Imran itu berhadapan dengan Fir'aun. Nah, Fir'aun bertanya, Musa, Tuhanmu itu siapa? Loh, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan yang menciptakan bumi. Fir'aun kemudian melihat ke menteri-menterinya.
wahai para menteri, katakan kepada orang-orang Mesir, apakah pernah kemudian mendapatkan Tuhan selain diriku? Kata Fir'aun. Gampang saja untuk mematahkan logikanya begitu. Baiklah, kata Nabi Musa, Fir'aun, kalau sekarang engkau Tuhan, bapakmu itu dulu Tuhannya siapa? Kalau engkau sekarang ini Tuhan, bapakmu itu Tuhannya siapa? Kakekmu itu Tuhannya siapa? Buyutmu itu Tuhannya siapa? Canggahmu itu dulu buyut, canggah dan selanjutnya itu Tuhannya siapa? Fir'aun marah. Nggak bisa, kalau begini ya sudah, nanti kita ketemu lagi. Nah, gitu. Itu dijelaskan di surah Asy-Syu'ara. Nah, Nabi Muhammad juga menghadapi yang sama. Kata orang Mekah, Muhammad, Tuhan itu kalau satu itu nggak benar. Masalah kita itu hidup itu banyak, yang kita hadapi banyak. Masuk Tuhan cuma satu, nggak bisa selesai. Tuhan itu harus banyak. Ada Lata, ada Uzza, ada Hubal, ada Manat, ada Asyik. Itu baik. Kata Rasulullah, gini sajalah, yang kamu sembah itu bisa melihat kamu enggak? Yang kamu sembah itu bisa mendengar apa yang kamu ucapkan enggak? Yang kamu sembah itu bisa berbicara kepadamu enggak? Ya nggak bisa. Nah terus kamu menyembah untuk minta pada siapa? Dia nggak melihat, dia nggak mendengar, dia nggak berbicara. Habiskan logikanya. Nah, enggak begitu, tetap itu nenek moyang kita itu dulu seperti itu. Ya, harusnya Tuhan banyak. Baik, jika engkau menjadi seorang Buddha, sementara majikanmu banyak, ketika majikanmu yang banyak itu memintamu di satu waktu untuk mengerjakan semua permintaannya, gimana? Repot enggak? Kalau Tuhan banyak, ya repot. Nah ya makanya Tuhan itu satu aja. Logika Rasulullah itu gampang. Seperti gampangnya pendahulunya Musa, Ibrahim alaihi wassalam. Inilah konsep ibadah yang kita temukan di awal. Nanti kita preteli ayat ke-21 sampai ayat yang ke-29. Itu konsep ibadah. Nanti kita temukan setelahnya, mulai ayat 30 kita diajarkan tentang kemanusiaan awal, konsep penciptaan Nabi Adam. Jadi ini kelompok-kelompok atau bahasa kita kalau di dalam sayur itu ya, satu ikat diikat kelompok-kelompok ini supaya kita mengerti. Tapi kelompok-kelompok ini juga akan berinteraksi atau berhubungan dengan ayat-ayat yang lain. Ini yang kita kaji untuk memunculkan sikap kita harus bagaimana. Saya kira demikian dulu para jamaah sekalian untuk kita mentelaah 6.236 ayat yang kita keluarkan darinya sikap-sikap itu. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa natubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.